Episode 54. Semua orang sedang menunggu dengan cemas di depan ruang rawat Daryl. Tadi Dr. Farhan meminta waktu untuk memeriksa pemuda itu. Baru 10 menit berlalu tapi kegelisahan sudah melanda mereka. Tidak mungkin Daryl amnesia. Kan? Amy bertanya tidak jelas ditujukan pada siapa. Dia berdiri di depan pintu ruang rawat Daryl dalam pelukan William. Entah mengapa tubuhnya mendadak dingin. Wajahnya pucat dengan mata bengkak. Kepalanya tidak mengalami benturan. Seharusnya tidak. Mom. Rick yang menyahut. Lalu kenapa Amy tidak sempat menyelesaikan kalimatnya karena tiba-tiba pintu ruang rawat Daryl dan Aira terbuka. Menampakkan Dr. Farhan yang berdiri di ambang pintu dengan jas putihnya. Dokter, apa yang terjadi dengan Daryl? Amy langsung menodong Dr. Farhan dengan pertanyaan. Dr. Farhan tersenyum menenangkan. Tidak ada masalah. Daryl baik-baik saja. Tapi dia tidak mengingat kami. William berkata gusar. Daryl hanya sedang bingung seperti orang yang baru bangun tidur. Sekarang kondisinya sudah membaik. Dia bahkan menyebut nama saya dengan tepat. Terdengar hela nafas lega. Kalau begitu, kami sudah boleh menemuinya? Rick bertanya. Ya. Silakan. Dr. Farhan menyingkir dari ambang pintu. Memberi jalan keluarga Daryl serta Raka, Elena, dan Romy yang sedang menunggui Aira masuk. Amy berdiri ragu di samping ranjang Daryl. Pemuda itu tidak melihat ke arahnya melainkan menatap ke arah Aira yang masih tidur di sampingnya. Daryl, panggil Amy pelan. Perlahan Daryl menoleh menatap Amy. Lalu sebuah senyum terukir di bibirnya. Hai. Mom. Putraku. Amy berkata dengan suara tercekat lalu memeluk Daryl erat. Sesekali ia menanamkan kecupan di wajah dan puncak kepala Daryl. Mom. Beri Daddy kesempatan untuk memeluk Daryl juga. William berkata dengan nada merajuk. Raka, Elena, dan Romy terkekeh sementara Rick hanya geleng-geleng kepala. Amy menatap suaminya kesal lalu menyingkir memberi kesempatan. William tersenyum lebar seraya membungkuk untuk memeluk Daryl. Daddy tahu kau anak yang kuat. Kau pasti akan selalu kembali kepada kami. Daddy, Daryl bukan anak-anak lagi. Gerutu Daryl. William melepas pelukan lalu menatap putranya dengan mata menyipit. Kenapa kau tidak mau dipanggil anak-anak? Jangan bilang kau sudah siap menikah sekarang. Daryl tersenyum lebar menampakkan gigi-gigi putihnya. Namun senyumnya berubah kecut saat mendapati Amy melotot ke arahnya. Boleh kan? Mom, tanya Daryl pelan. Tidak boleh. Kau masih sekolah, seru Amy sambil berkacak pinggang. Daryl mendesah. Dia memantapkan diri untuk mengungkap rahasia yang selama ini dipendamnya. Sebenarnya Daryl bisa merasakan perasaan Aira. Daryl sering sesak nafas karena Aira merasa sakit hati. Semua orang hanya diam saja tidak menanggapi ucapan Daryl. Pemuda itu menghela nafas. Dia sadar tidak akan ada yang percaya dengan ucapannya. Memang kedengarannya tidak masuk akal. Tapi itu kenyataan. Basi. Rick berdecak. Kau tidak punya informasi baru. Maksudnya, Daryl kebingungan. Kami sudah tahu mengenai hal itu. William menjelaskan. Hah, bagaimana bisa? Selama ini hanya Daryl dan Aira yang tahu. Daryl pernah memberitahu Kak Rick tapi dia tidak percaya.
Kondisi Aira yang aneh membuat kami mengkait-kaitkan banyak informasi. Termasuk penjelasanmu tempo hari bahwa kau bisa merasakan perasaan seseorang. Kali ini Rick yang menjelaskan. Daryl menoleh ke arah Aira yang masih tergolek lemah. Lalu perhatiannya tertuju pada 3 orang yang berdiri di dekat ranjang Aira. Kemudian beralih kembali pada orang tua dan kakaknya. Sebenarnya dari tadi Daryl penasaran. Aira kenapa? Dan mereka siapa? Semua orang saling pandang sejenak. Ternyata tidak banyak yang Daryl ketahui. Akhirnya Amy duduk di samping ranjang Daryl lalu mulai bercerita. Atas permohonan, atau bisa dibilang rengekan, Daryl. Keluarganya dan keluarga Dennis bersedia pulang. Sebenarnya Daryl sungguh tidak tega melihat raut wajah keluarganya, yang tampak jelas kelelahan. Terutama Amy. Wajah mominya yang biasanya cerah kini pucat dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Bahkan kerutan di kening dan sudut mata Amy tampak jelas menunjukkan usianya yang tidak lagi muda. Daryl sungguh tidak mau melihat itu. Bagi Daryl mominya harus selalu muda dan sehat. Kepada siapa nanti Daryl merengek manja kalau mominya tua dan lemah? Aira, Daryl menoleh ke arah Aira lalu terkekeh. Tidak. Dia tidak mau terlihat seperti anak kecil yang manja di depan wanita yang ia cintai. Apalagi kalau mereka menikah kelak. Sebagai suami, Daryl harus menjadi tempat sang istri bermanja-manja. Bukan sebaliknya. Tubuh Daryl masih terasa lemah namun dia sanggup jika hanya menjangkau wajah Aira lalu membelai pipi wanita yang dicintainya. Bibirnya melekuk membentuk senyuman. Ai, Aku sudah bangun sekarang. Momi bilang kau tertidur karena aku tertembak. Sekarang buka matamu. Aku ingin melihat mata hitam beriris coklat itu. Hening. Kau sedang bermimpi apa hingga betah dengan tidurmu? Jangan bilang kau bertemu lelaki lain di alam mimpi. kalau iya, Kali ini bukan aku yang akan tertembak. Tapi aku yang akan membunuh lelaki dalam mimpimu. Masih tidak ada reaksi. aku merasa mimpiku sangat indah saat aku tertidur. Saking indahnya aku berpikir tidak mau bangun lagi. Bahkan aku sampai kebingungan begitu membuka mata. Merasa masih ada di alam mimpi tapi suasananya berbeda. Sayang sekali aku tidak ingat. Tapi yang jelas ada kau dalam mimpiku. Daryl menggenggam jemari Aira erat lalu berdecak. Ayolah, sayang. Jangan bilang kau ingin aku menciummu agar kau membuka mata. Aku belum bisa bangun dari ranjang. Daryl mendesah. Kini pandangannya tertuju pada langit-langit kamar. Begitu kau membuka mata, aku akan merengek pada Momi dan Daddy agar mengizinkan kita menikah. Mereka sudah tahu kita saling terikat dan tidak bisa dipisahkan. Pasti kali ini tidak sulit membujuk mereka agar mengizinkan kita menikah. Memangnya kau akan memberiku makan apa jika kita menikah? Pertanyaan dengan nada lemah itu membuat Daryl segera menoleh ke arah Aira. Wajahnya seketika berubah cerah. Saat mendapati mata hitam beriris coklat itu kini membalas tatapannya. Senyum Daryl merekah. Ingin sekali ia langsung memeluk Aira namun kondisinya tidak memungkinkan. Kenapa tidak jawab? Jangan bilang kau akan menafkahiku dengan uang saku dari dadimu. Apa yang salah dengan itu? Yang penting halal. Sahut Daryl dengan mata berkilat geli. Memalukan. Sebaiknya kita tidak menikah kalau seperti itu. Baiklah. Baiklah,
Aku tidak keberatan bekerja sambil sekolah. Asalkan ada istri cantik yang mengurusku di rumah. Aira tersenyum geli walau tubuhnya masih terasa lemah. Bisa dibilang Aira tersadar dari tidur panjangnya bersamaan dengan Daryl. Hanya saja dia belum bisa membuka mata dan menggerakkan anggota tubuhnya. Tapi pendengarannya cukup jelas dan Aira sadar betul keadaan di sekelilingnya. Ya, dia sudah mendengar semua. Apa yang diceritakan Mommy Daryl dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia sampai terharu dengan kebaikan keluarga Dennis. Yang mau memperlakukannya seperti bagian dari mereka. Padahal mereka dan Aira akrab hanya beberapa tahun dan sekarang Aira sudah menyakiti hati Dennis hingga membuat lelaki itu mendekam di penjara. Seharusnya mereka membenci Aira, tapi kenyataannya tidak. Dan itu membuat dada Aira dicekam rasa bersalah dan haru. Ai, jangan mulai. Aku belum sembuh. Ucapan Daryl membuat Aira segera menghapus air mata yang jatuh tanpa ia sadari. Dia selalu saja lupa bahwa perasaannya mempengaruhi Daryl. Maaf. Kalau kau benar-benar menyesal. Pastikan dirimu selalu bahagia. Tapi bahagia bersamaku. Buru-buru Daryl menambahkan kalimat terakhirnya saat mengingat betapa sakit yang ia rasakan saat Aira bahagia bersama Dennis. Aira tersenyum. Akan kuusahakan. Kemudian keningnya berkerut bingung. Kenapa aku tetap tidak bisa merasakan perasaanmu? Kupikir aku juga akan bisa melakukannya karena aku pingsan saat kau tertembak. Entahlah. Mungkin Tuhan memberikan anugerah ini agar kau belajar untuk selalu bahagia dan tidak lagi meratapi nasib. Karena kesedihanmu hanya akan menyakitiku. Aira tersenyum ironis. Mungkin kau benar. Sepertinya Tuhan sudah bosan mendengarku tangis dan keluhanku. Ah, kau mulai berprasangka buruk tentangnya lagi. Daryl mendesah. Ai, bosan itu bukan sifat Tuhan. Aira berdecak. Aku tidak bermaksud melakukannya. Sungguh, aku bahkan tidak sadar kalau kalimatku tadi mengarah pada prasangka buruk. Kalau mendengarmu ceramah seperti ini, kurasa kau lebih cocok jadi pemuka agama. Daryl terkekeh. Aku juga tidak sadar kalau sudah menceramahimu. Lalu dia berkata dengan lebih lembut. Maafkan aku. Kau mau? Kan? Baiklah, sahut Aira. Mendadak Daryl berseru. Kalau begitu kita menikah besok. Apa maksudmu? Kalimat Daryl tidak ada hubungannya dengan pembicaraan mereka tadi. Tadi aku bertanya. Kau mau kan? Menikah denganku besok. Lalu kau jawab. Baiklah. Daryl meniru cara Aira menjawab. Daryl, kau hanya bertanya. Kau mau, kan? Kini gantian Aira yang meniru cara Daryl bertanya. Kupikir kau bertanya apa aku mau memaafkanmu atau tidak. Lain kali jika ada yang bertanya jangan asal jawab. Tanya dulu dengan jelas. Daryl tidak mau kalah. Kau saja yang curang. Aku tidak curang. Kau yang tidak memperhatikan pertanyaanku. Dan perdebatan itu terus berlanjut hingga keduanya kelelahan lalu jatuh tertidur dengan jemari saling terjalin erat. Esoknya, Daryl benar-benar merengek pada orang tuanya agar diizinkan menikah. Semua yang mendengarnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Termasuk Xavier dan Sinta yang hari ini menemani Aira. Sementara Aira meringis malu karena tingkah Daryl.
Astaga, Ini sungguh konyol. Daryl bahkan tidak melamar Aira dengan benar. Setidaknya cukup dengan kata-kata, "Apa kau mau menikah denganku?" Namun ini tidak. Daryl memutuskan secara sepihak akan menikahi Aira lalu menjebak Aira dengan permainan kata-kata agar menyetujui rencananya. Dan sekarang dia merengek pada orang tuanya seperti seorang bocah yang minta diajak ke taman hiburan. Untung saja Aira mencintai Daryl dan tidak mau lagi berpisah dari pemuda itu. Kalau tidak dia akan langsung menutup wajahnya dengan selimut dan berkata tidak mengenal remaja kekanakan di sampingnya. Setelah mengerahkan segala bujuk rayu dan janji-janji bahwa dia akan giat belajar, akhirnya Amy mengalah dan memberi izin. Tapi kemudian masalah baru datang. Aira tidak mau tinggal di rumah orang tua Daryl setelah mereka menikah, setidaknya selama beberapa tahun mendatang. Kalau Daryl tetap tinggal bersama orang tuanya, jelas mereka tidak akan mengizinkan Daryl bekerja karena takut remaja manja itu kelelahan. Lalu semua kebutuhan Daryl dan Aira akan dengan mudah dipenuhi oleh William. Itu sangat memalukan. Sementara itu Amy bersikeras bahwa mereka harus tetap tinggal di kediaman keluarga Kenneth. Sebagai anak bungsu dan sering sakit-sakitan, Daryl memang tidak pernah lama berjauhan dari orang tuanya. kalaupun dia menginap di luar rumah, Paling lama hanya 1 minggu. Mom, setidaknya selama 3 tahun sampai Daryl benar-benar bisa menjadi kepala keluarga. Aira memang memanggil Amy dengan sebutan Mommy atas desakan Daryl. Kalau menikah hanya akan menyengsarakan Daryl. Lebih baik kalian tidak usah menikah saja. Amy bersikeras. Jangan seperti itu. Mom, Aira benar. Kalau aku sudah membangun keluarga sendiri, seharusnya aku tidak lagi merepotkan kalian. Tidak ada orang tua yang merasa kerepotan membiayai anaknya. Daryl. Amy menoleh pada William yang sedari tadi hanya diam mendengarkan perdebatan itu ditemani Xavier dan Sinta. Daddy, coba bicara padanya. William menggosok tengkuknya bingung. Dia mengerti keinginan Daryl dan Aira untuk tidak tinggal bersama dirinya dan Amy. Menikah bukan hanya untuk memiliki teman tidur, tapi juga untuk belajar bertanggung jawab. Terutama bagi seorang lelaki. Namun di sisi lain dia juga paham maksud Amy yang tidak rela melepaskan Daryl. Sebagai orang tua, dirinya juga tidak mau anaknya bekerja keras. Terutama jika itu Daryl yang pernah sakit-sakitan dan seharusnya masih menikmati masa sekolah. Daddy, kenapa diam saja? Cepat jelaskan pada mereka. Memangnya apa yang harus dijelaskan? Pikir William gusar. Mungkin, sebaiknya kalian tunda dulu untuk menikah. Saran William. Tidak. Daryl langsung berteriak keras lalu tiba-tiba mengaduh kesakitan sambil mencengkeram dadanya. Sepertinya, hidupku tidak akan lama lagi jika kami tidak segera menikah. Entah karena aktingnya saat ini sedang payah atau keluarganya mulai hafal kapan Daryl hanya berpura-pura. Mendadak 2 tangan sudah menjewer telinganya. Kanan dan kiri. 2 tangan itu milik Aira dan mominya. Erang kesakitan Daryl sama sekali tidak digubris. 2 wanita yang sangat dicintainya itu